Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Juli 2020. Wow, tanggal yang istimewa, 20 bulan 7 tahun 2020. Semoga hari ini menjadi penuh berkat buat kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada istilah yang mengatakan I hate Monday. Mengapa membenci hari Senin? Karena awal pekan setelah libur weekend dan kini mulai lagi kembali beraktivitas. Bangun pagi, kerja lagi, sekolah lagi, menyebalkan. Kita tidak boleh demikian. Karena semua hari adalah berkat dan baik dari Tuhan, termasuk hari ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, penulis Injil Matius kembali menampilkan sikap munafik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang kali ini mereka menuntut suatu tanda dari Yesus supaya mereka menjadi percaya bahwa Yesus sungguh Mesias yang dinantikan. Masih kurangkah dengan berbagai karya ajaib yang dibuat Yesus, yang buta dicelikan, yang lumpuh kembali berjalan, yang bisu kembali berkata-kata, yang tuli kembali mendengar, dan bahkan ia membangkitkan yang mati. Tanda apa lagi yang perlu dibuat oleh Yesus? Inilah alasan dari orang-orang yang tegar tengkuk, berhati degil, dan munafik. Yesus mengatakan kepada mereka, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ini menarik sekali untuk kita renungkan. Yunus adalah nabi yang awalnya mengingkari perutusannya untuk mewartakan pertobatan ke Niniwe. Dalam pelariannya, ia kedapatan undi untuk dibuang ke tengah lautan, berhubung ombak badai yang menerpa kapal itu. Kemudian Yunus ditelan oleh ikan paus selama 3 hari, hingga ikan itu memuntahkan dirinya ke daratan. Lalu Yunus bertobat dan mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan orang-orang Niniwe menjadi percaya karena mereka percaya akan pewartaan Yunus bahwa Allah sungguh maha kuasa. Demikian pula dengan ratu dari selatan
yang datang jauh-jauh untuk mendengar hikmat Salomo. Bukan karena Salomo melakukan mukjizat, peristiwa-peristiwa ajaib, namun hikmatnya menggerakkan Ratu Sheba dari selatan untuk datang dari jauh dan mendengarkan Salomo. Dan Yesus jauh melebihi Yunus dan hikmat dari Salomo. Namun mengapa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak percaya kepadanya? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pun menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita menuntut tanda, mukjizat, perbuatan-perbuatan ajaib, hal-hal spektakuler dan supranatural dari Tuhan dalam hidup kita. Di masa pandemi ini, banyak orang yang menjadi ragu akan Tuhan dan bimbang dalam iman. Mari kita lihat hidup kita. Kita bisa bernafas, kita hidup. Ini sudah merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Mau tanda apa lagi supaya kita percaya? Yuk, kita bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.